Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah. Para Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita ing wekdal sapunika. Bismillahirrahmanirrahim, tentang nggih menika bermusuhan dengan setan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tatabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar wallahu fadlullahi 'alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki may yasha. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh, amanu yang kang podo iman sapa akeh, yang diperingatkan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat Allah, beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya surga neraka, beriman dengan hari bangkit dari kubur. Diperingatkan oleh Allah, la tatabi'u ojo manut sira kabeh khutuwati syaitoni ing dalan-dalane setan. Janganlah kau ikuti dalan-dalane setan. Dalan-dalane setan itu tidak ada yang tidak ada yang benar, pasti merugikan datang kula panjenengan. Jalan-jalan setan tidak ada yang sulit, semuanya mudah dan enak dilakukan. Jadi mudah dan enak dilakukan. Mula oleh Allah diperintah la tatabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian untuk mengikuti langkah-langkah setan. Lah carane ngikuti langkah-langkah setan apa? Bi isaatil fakhisati, yaitu dengan cara ngumbar kejelekan. Ngumbar kejelekan, ngumbar kesenangan hawa nafsu, itu adalah mengikuti langkah-langkah setan. Ngoten. Ngumbar kejelekan, ngumbar hawa nafsu, ngumbar napa niku kesenangan-kesenangan duniawi. Lah niku adalah termasuk khutuwatus syaiton, langkah-langkah setan ngoten niku. Sing akhire kalau manusia itu sudah senang dengan langkah-langkah setan, niku akhire lupa kepada Allah. Lek wis lupa kepada Allah, akan lupa dengan perintah-perintah Allah. Kalau lupa dengan perintah-perintah Allah, sing dilakoni adalah larangan-larangan Allah. Ya, akhirnya ngoten, runtute ngoten. Akhirnya manusia itu akan jatuh dalam kesengsaraan. Enake keluarga bubrah itu mergo mengikuti khutuwatus syaiton, langkah-langkah setan. Adanya orang-orang itu biasanya bisnisnya terjadi bangkrut, itu pasti ada mengikuti langkah-langkah setan. Lek mengikuti langkah agama nggak arep bangkrut. Ngoten. Adanya orang itu rugi, pasti di situ ada langkah-langkah setan yang diikuti tapi tidak kroso. Ngoten. Ngoten niku. Wa may yatabi khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Wa may yatabi, barang siapa yang mengikuti khutuwatis syaitoni ing pira-pira langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar, maka setan itu selalu mengajak, memberi perintah kepada fahsya, perbuatan yang sangat jelek. Di perbuatan yang sangat jelek. Wal mungkar, dan mengajak kepada perbuatan yang menyalahi syariat. Ingat, itu menyalahi syariat. Kalau Allah selalu merintah, yaitu supaya manusia itu selalu berbuat benar. Ingat, supaya manusia itu selalu berbuat benar. Niku Allah selalu merintah. Ingat, kalau toh tengriku menyimpang dari ajaran, itulah mengikuti langkah-langkah setan. Walaulah fadlullahi 'alaikum warahmatuhu. Seandainya Gusti Allah niku tidak memberi
kasih sayang kepada kula sami, kula panjenengan niku akan bingung ketika mendapatkan kesalahan yang banyak mergo mengikuti langkah-langkah setan. Tapi Allah masih memberi jalan, yaitu supaya kula sami niki ketika mengikuti langkah-langkah setan ngerti lek kleru gek tobato. Ngoten. Cara enggak diwe dalan tobat kula sami niku akan lebih sengsara lagi. Ngoten. Mergo napa? Ya, siapa yang akan mengampuni dosa kita? Ngoten. Jadi Allah telah memberi pertolongan kepada kita dengan cara bertaubat. Jadi walaupun setan-setan yang oleh Allah memang diciptakan supaya memberi napa niku, supaya di situ memberi godaan, supaya di situ menggoda manusia, memberikan iming-iming yang sifatnya sementara tapi kesengsaraannya akan selamanya. Maka kalau sami ketika sudah sadar bahwa setan itu menggoda dan kita terjerumus, maka Allah masih memberikan pertolongan pada kita, yaitu diberi jalan untuk bertaubat atas dosa-dosanya. Mulakna terus enek hukuman. Jadi enek hukuman itu adalah ada hukuman supaya manusia niku di akhirat niku nggak nanggung kesengsaraan. Ngoten. Enek maling teng riku terus dicekel di penjara. Niki bendak dawa-dawa lek nglakoni elek ngoten lho. Jane malah beneh ngoten. Dadi enek maling teng riku nyolong, enek rampok terus dicekel di penjara. Niku termasuk beneh. Mergo napa? Supaya lek berbuat kemungkaran kalau mengikuti jalan setan biar tidak berlarut-larut. Hukum ini ngoten. Untuk kedamaian di atas dunia itu harus pakai hukum. Ngoten niku. Di seandainya Allah tidak memberi kasih sayang jalan taubat, jalan istighfar, jalan ibadah kepada kita semuanya, mazaka minkum min ahadin abada, kita tidak akan bisa jadi orang yang suci dari dosa. Kita bisa jadi orang suci dari dosa apabila mau bertaubat. Jadi cara ngubah dosa dengan cara bertaubat. Itulah jalan yang diberikan kepada kita, yaitu dengan jalan bertaubat. Walakin yuzaki mayasa, Allah memberikan, mensucikan, mengampuni dosa-dosa itu terhadap orang yang dikehendaki. Lah orang yang dikehendaki oleh Allah, mereka dikehendaki untuk diampuni dosanya, niki pasti digawe gelem tobat. Lah iku kok gelem tobat ya pancen bisa di ngapura dosa-dosane. Lah sing gak di ngapura dosa-dosane ndak gelem tobat. Ngoten lho. Iki kabeh iki wis ditulis. Dadi napa niku Allah selalu memberikan gampang, jalan yang gampang kepada manusia. Kalau orang itu memang jalannya asli, tempatnya di surga, dia akan gampang untuk bertaubat, dia akan gampang untuk beribadah. Kalau orang itu pada akhirnya jalannya menuju ke neraka, maka dia akan dibuat sulit oleh Allah untuk menuju taubat, akan dibuat sulit oleh Allah untuk menuju kebaikan. Wes ditata qabla an nabraha, sadurunge kejadian itu terjadi karo Gusti Allah wis disiapne. Ngoten lho, wis disiapne. Dadi sadurunge menungso kuwi dilebokne neraka, neraka wis disiapne karo Gusti Allah. Sadurunge napa niku menungso niku napa niku berbuat suatu kejelekan, kejelekan wis disiapne karo Gusti Allah, bakale sing nglakoni kuwi, sing nglakoni kae. Nah, kae niku wis ditentokne, Pak. Mulakno gampang. Kalau Allah napa niku akan menentukan orang itu masuk surga, swarga wis dicepakne. Ora kok sik arepe digawe mboten, wis dicepakne. Kalau orang itu memang oleh Allah akan dijadikan ahli surga, iki kebaikane dicepakne, iki calone apike nglakoni iki apike nglakoni iki. Ini wis enek, Pak. Mula di antarane panjenengan bangsa ahli swarga,
niki ibadahe ndak padha, amalane mboten sami. Enek sing sregep salat jamaah, enek sing sregep ngaji, enek sing sregep salat fardu, enek sing sregep sedekah, enek sing sregep berzikir, rena-rena, enek sing sregep gawe kebaikan yang lain, dalane rena-rena. Ngoten. Sing paling sengsara itu kalau orang itu napa niku selalu berbuat kejelekan, selalu berbuat yang tidak benar tapi tidak krasa. Iki sing bahaya ngoten niku. Para bapak ibu, kula panjenengan niki adalah orang-orang yang selalu mendapat rahmat dari Allah. Dengan arti kita mendapat rahmat yang banyak dari Allah, kita masih ditunjukkan ke dalam agama Islam. Kita mendapatkan rahmat nikmat yang besar dari Allah, kita masih dijadikan orang yang beribadah. Kita termasuk mendapatkan rahmat yang besar dari Allah, kita pada hari ini, pada waktu ini kita masih bisa belajar ilmu agama. Mula napa niku kesemuanya itu tidak ada yang lain kecuali hanya untuk mencari kebaikan, untuk mencari surgane Gusti Allah. Di samping itu kita oleh Allah disuruh untuk selalu meminta, njaluk ki perlu, nyuwun ning Gusti Allah. Nyuwun apa sing jenengan perlokne datang Gusti Allah. Lajeng di dalam kelebihan sami niku nyuwun ning Gusti Allah, Gusti dawuh ud'uni astajib lakum. Berdoalah nyuwuna sira kabeh astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Pokoke wong ngene lek nyuwun mesti dikabulne. Duka lek ngabulne ning donya, apa lek ngabulne ning akhirat mesti dipun paringi, Pak. Ki ngoten. Dadi eneke wong gak di ngapura mergo gak gelem njaluk ngapura. Ya mek ngapura niku, nyuwun ngapura modele niku adalah bermacam-macam. Para bapak ibu, bahasanya kula sami niku sering selalu berdoa, tapi doa kita niku kadang-kadang terhalang, tak terkabulkan, atau tengriku dikabulkan tapi lambat sekali. Niku pernah ditanyakan oleh penduduk Basrah kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah orang yang ahli tasawuf, orang yang ahli ilmu batin. Ketika ditanya oleh penduduk Basrah, mereka bertanya, gimana napa niku ya Ibrahim bin Adham. Hai Ibrahim bin Adham, ya hai Aba Ishaq. Bahasanya Allah telah berjanji dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, maka akan saya kabulkan doa-doamu. Wanah numung dutahrin nada'u falayusyastajibu lana. Kami, hai Aba Ishaq, tiap hari berdoa, tiap waktu berdoa. Kami selalu tidak melupakan doa, tapi kenapa doa-doa kami tidak pernah dikabulkan oleh Allah? Bertahun-tahun kami berdoa, tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Maka oleh Abu Ishaq, oleh Ibrahim bin Adham ditanya, napa niku dijawab, qala ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah. Basrah ki adalah daerah Irak. Matat kulubukum ngan fi ngasrati asya. Mati, hatimu itu mati, enggak perhatian terhadap 10 perkara. Berarti niki 10 perkara ini akan sebagai penghalang doa kula sami nyapo lek donga kok enggak tahu dikabulni. Fa kaifa yustajabu du'aukum. Fa kaifa yustajabu du'aukum, bagaimana doamu akan dikabulkan? Hatimu lupa dengan 10 perkara, yang 10 perkara itu selalu kau tinggalkan. Sing pertama napa? Nggih menika al awalu ngaraftum ta'ala walam tu'atu haqqahu. Yang pertama, kalian itu tahu Allah sebagai Tuhanmu, Allah sebagai penciptamu, Allah sebagai pendidik sing mendidik kula sami, ngopeni dari kecil menjadi besar, dari tidak ada menjadi ada.
Tapi walam tu'addu haqqahu, kalian tidak memenuhi hak-haknya. Enggak gelem nglakoni perintah-perintahe. Ngoten lho. Lah kondi dongamu kok dikabulne, tangeh lamun karepe ngoten. Jadi banyak orang itu tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Siapa yang menciptakan matahari, Allah. Siapa yang menciptakan manusia, Allah wi ngerti. Menungso ki ngerti, tapi enggak gelem nglakoni kewajiban-kewajibane terhadap Allah itu apa. Mestine lek Allah itu sebagai pencipta, niku ya harusnya sing diciptakne iki nyembah. Lah enggak disembah mek nggih apalan. Jadi mek nggih apalan tok bahwa napa niku penciptane Allah, pencipta langit bumi Allah, apal. Tapi enggak dilakukan hak-haknya terhadap Allah. Kewajiban-kewajiban sebagai hamba terhadap Allah ki apa? Kuwi enggak tahu dilakoni. Itulah pencegah doa. Ngoten. Jadi pencegah doa. Mula wong donga ki perlu dadi wong tukang ibadah. Ngoten. Kalau enggak memenuhi hak-haknya terhadap Allah, kok ndonga tangeh lamun, Pak. Tangeh lamun. Ngoten. Dipenuhi hak-haknya dulu. Ki ngoten. Arepe njaluk duit mae bapak amrih penake ya kudune ya nyapu sing srewegep, ngono no, nyaponi omah srewegep, ngepel, nguras jeding karo bapake diwehi dhewe, nyole ngono. Belas wis ora njualuk akeh ngono kaya sapa wong tuwa sing gelem wahi ngoten. Sama kalau bahasa ngoten datang Gusti Allah, kita penuhi hak-hak Allah, akhirnya kita niku oleh Allah doanya akan dikabulkan. Nomor kalih qara'tumul Qur'an wasani qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'an tapi tidak pernah mengamalkan. Wong maca Qur'an iki sakniki saumbruk, Pak. Wong istighosah saumbruk, wong donga saumbruk, tapi oleh Allah enggak dikabulne apa? Lah Al-Qur'an iki mek diwaca tok, enggak diamalkan. Penggaweane nukari tanggane panggah. Lek ita itu panggah, lek nukari bojone panggah, lek gleleng panggah, lek sombong panggah. Kapan dikabulne? Ngoten. Makanya ulama sami baca Quran untuk diamalkan. Ngoten. Jadi baca Quran untuk diamalkan, bukan untuk napa niku hanya sekedar membaca untuk rungon-rungon mboten, tapi untuk diamalkan. Ngoten. Lek ndak iso maca Quran, baca terjemahannya padha ae. Terjemahan ki adalah Al-Qur'an sing diterjemahne sing dialih bahasa ke bahasa Indonesia. Ngoten. Jenengan maca bismillahirrahmanirrahim enggak iso. Isane mek dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Terus akhirnya dadi wong apik, jenengan dadi wong penyayang, jenengan dadi wong santun, luwih apik. Niku. Mane amangan bismillahirrahmanirrahim. Bar ngono terus ngutel apa ngono. Ngoten lho. Dadi aja gampang-gampang ke Arab-Arapan. Wong Arab iki akeh, Pak, sing pinter Arab. Kalih kula sik pinter-pinter wong Arab, tapi sing kafir ya akeh. Ngoten lho. Sing gleleng ya akeh. Dadi aja gampang-gampang condong cenderung karo ke Arab-Arapan. Dilihat tingkah lakune. Ngoten lho. Baca Al-Qur'an ndak gelem ngamalne, niku termasuk pencegah doa. Lajeng nomor 3, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunatahu. Kalian itu mengaku cinta kepada Rasul, mengaku cinta kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, tapi wa taraktum sunatahu, tapi kalian meninggalkan sunah-sunahnya. Ninggalne perilaku-perilakune Kanjeng Nabi. Ninggalne lampah-lampah tindak lampahe Kanjeng Nabi sing apik-apik niku ditinggalne. Ngoten. Tapi lek omong cinta Rasul, akeh Pak wong maca selawat. Niku kathah, tapi akeh wong sing gak nduga kira-kira. Banyak Pak orang yang bersolawatan, tapi wong ngawut ya akeh, kene ya selawatan. Ngoten. Lah sing dikarepne niku kalau memang ngaku cinta kepada Rasul, ya cinta kepada sunah-sunahnya, ngelakoni lampah-lampahe para nabi,
nglakoni lampah-lampahe Kanjeng Nabi Muhammad. Lajeng nomor 4, idda'aitum ngadawata syaiton wa taqtumuhu wa wafaktumuhu. Kalian mengaku bermusuhan dengan setan, tapi ternyata kalian manut kepada setan. Niki pencegah doa ngoten. Banyak orang itu mengaku biasa baca auzubillahi minasyaitonirrajim, mengaku bahwa setan itu yang mengajak kepada kejelekan, tapi kejelekan malah dikeloni, malah dilakoni ae. Nah iku sing pencegah doa. Malah karo setan malah cocok. Ngoten. Karo setan cocok. Lah niku pencegah doa. Lajeng nomor gangsal, nadaitum dukhulal jannah walam ta'malu biha. Idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kalian mengaku-ngaku pengen mlebu swarga. Kula panjenengan sami niku kadang-kadang kita itu ahli surga, atau banyak orang mengaku-ngaku bahwa calon ahli surga tapi tidak beramal untuk bisa masuk surga. Syaratnya mlebu swarga iki kudu ngamal soleh, Pak. Ngamal soleh. Ngamal soleh ki ngamal sing teng riku diridani oleh Allah, ya diridani oleh manusia. Ngoten, jenengan ibadah diridani Allah, manusia yang lain nggih ikut ngridani ning panjenengan. Menungso sing apik lho karepe niku dadi amal soleh. Ngoten, memenuhi hak-hak Gusti Allah, ya memenuhi hak-hak terhadap manusia. Ngoten, banyak orang mengaku ahli surga tapi tidak beramal untuk swarga, beramal untuk neraka yang kuwalik. Pengen mlebu swarga tapi neng kono nggak beramal untuk surga, malah beramal untuk neraka. Pengen sugih tapi dilakoni iki penggawean tukang bangkrut nih, ndak mungkin. Pengen sugih tapi sing dilakoni iki males-malesan, ndak padha le ngoten niku. Ngoten. Dadi pengen mlebu swarga ndak gelem ngamal swarga. Itu termasuk pencegah doa ngoten niku. Nomor 6, idaitum annajata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Nomor 6, kalian mengaku pengen selamat dari neraka. Dadi waqina azabannar ngoten niku. Dadi waqina azabannar. Dadi jagalah kami dari neraka. Tapi waromaitum fiha anfusakum, justru dirimu, justru tubuhmu, justru badanmu kau lemparkan ke neraka dengan cara berbuat sing melanggar aturan Gusti Allah. Nomor 7, kultum innal mauta haqqun walam tastaidu lahu. Yang ketujuh, pencegah doa adalah kalian itu mengakui bahwa mati enek. Mati itu enek, tapi walam tastaidu lahu, tapi kalian nggak gelem golek sangune mati. Lamlo kula sami Bapak Ibu ngaten iki nggih golek sangune mati. Sapa neh sing ape nyangoni lek kula sami ndak gelem golek sangu. Lek sangune dhuwit neh akeh Pak digolekne bantuan ngono akeh. Tanggapne tontonan ngono golekne bantuan iso dibantu. Tapi lek kaya nggih sangune mati niki golek bantuan iki angel, Pak. Ngoten. Lah kan ya akeh to wong ndongakne niku napa niku sing ndongakne rung mesti lek slamet. Lah sing ndongakne rung mesti lek slamet, lah sing didongakne kaya tansaya adoh ngoten lho, Pak. Lah mula lek ndak golek keselamatan dhewe kula sami niki mengke rugi. Diniati mawon ibadah ngaji wis pokoke nggih golek sangune mati ben padang ning alam kubure ngoten. Nah niku pencegah doa itu kalau kita itu mengakui mati tapi kita ndak golek, ndak mencari sangune nggih mati ngoten. Nomor 8, istaghaltum bi nguyubi ikhwanikum fala tarau nang uyuba anfusikum. Nomor 8, pencegah doa. Pencegah doa adalah Ibrahim bin Adham berkata, kalian itu repot sibuk dengan cacatnya orang lain, cacatnya koncomu, cacate jamaahmu, tapi tidak sibuk untuk mencacat dirimu sendiri. Nah, niki umum lho Pak nggih. Dadi wong ki kono cacat, nggak sing apik apa? Aku. Wah, niki akeh.
Jadi banyak orang mencacat, nyacat kejelekan pada mereka-mereka, pada orang lain, tapi nggak nyacat kejelekane dhewe. Ngoten, kula awake dhewe dipik-pik, wong liya direndahne. Lah niku tidak benar. Ngoten, niku pencegah doa. Kiai tukang ngono kuwi ya nek ndonga sampean ngamini anu diguyu setan. Kuwi sing ndonga lho, anu Pak Kali kancaku ngono setane. Ngoten lho. Wah golek tukang ndonga ki aja syukur wong iso ngonekne Arab. Kuwi kadang-kadang bolone setan. Bolone setan terus jenengan terus ndonga jenengan ngamini, jenengan diguyu setan, Pak. Kuwi kancaku kok mbok amini. Setane jogetan ae terus Pak Tim diamini. Terus setane jogetan nang gurine sing tukang ndonga. Ngoten lho, Pak. Ngoten niku. Jadi pencegah doa itu termasuk wong sing suka menyacat kepada kejelekan orang lain tapi dirinya sendiri diselamatkan. Lajeng nomor 9, akaltum nikmata rabbikum malam taskuru lahu. Kalian banyak memakan nikmat-nikmat Allah tapi tidak pernah bersyukur. Jadi kita itu banyak diberi nikmat oleh Allah tapi jarang kita menyukuri. Diwehi bathuk iki nikmat, lek nyukuri piye? Dingge salat, nggih sujud. Ngoten. Diwehi sikil nikmat. Itu adalah piye nyukuri? Ya untuk berjalan kepada kebaikan. Diberi mulut itu nikmat. Ya nggih ngucapne sing apik-apik mawon. Ya ngoten niku. Lek enggak disyukuri niku, akhirnya kapan doa akan dikabulkan? Itu dicegah doanya, enggak akan dikabulkan oleh Allah. Lajeng nomor 10, dafantum mautakum malam taktabiru bihim. Kalian banyak mengubur orang-orang yang sudah mati, tapi kalian tidak mengambil pelajaran. Ini kata Ibrahim bin Adham yang mencegah doamu nggak akan terkabulkan karena kamu nggak bisa mengambil pelajaran. Di antara terakhir adalah kalian sering mengikuti jenazah ke kuburan, kalian sering mengubur orang-orang mati, tapi tidak pernah mengambil pelajaran bagaimana kamu besok ketika dikubur tanpa sangu, tanpa bekal kebaikan. Niku pencegah doa 10 niku. Hati mulano niku terus diingatkan oleh Ibrahim bin Adham supaya keluarga sami niku doanya terkabulkan dan di akhirat menjadi orang selamat. Ojo lali karo 10 niku wau. Ngoten. Mekaten para Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.